Shalom adik-adik. Gimana nih kabarnya adik-adik semuanya? Tetap sehat-sehat terus ya. Kira-kira tetap bersukacita enggak nih? Karena ini kan udah ibadah nih, ibadah sekolah minggu. Harusnya makin semangat kan ya? Oke, sebelum kita mulai ibadah ini, kita mau bersatu hati dulu dalam doa ya. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus buat segala kemurahan-Mu, buat setiap kebaikan-Mu yang udah Engkau berikan Tuhan kepada kami, buat setiap kesehatan Tuhan, kekuatan yang udah Engkau berikan juga Tuhan pada kami. Dan sebentar lagi Tuhan kami mau memuji dan memuliakan nama-Mu, biarkanlah Tuhan hati kami penuh dengan rasa sukacita dan biarkanlah Tuhan kami semakin hari semakin semangat Tuhan buat memuji nama-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, adik-adik biar makin semangat lagi, Kakak Luis bakal ajak adik-adik semuanya buat bangkit berdiri. Dan jangan lupa ya buat ikutin gerakannya Kak Rara sama Kak Nina. Yuk bangkit berdiri. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Dialah Raja, Raja, dialah Tuhan, Tuhan. Namanya Yesus, 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 Yesus. Oh, dialah Raja. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Dialah Raja, Raja, dialah Tuhan, Tuhan. Namanya Yesus, 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 Yesus. Oh, dialah Raja. Aku anak Raja, engkau anak Raja, kita semua anak Raja. Aku anak Raja, engkau anak Raja, kita semua anak Raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Aku anak Raja, engkau anak Raja, kita semua anak Raja. Aku anak Raja, engkau anak Raja, kita semua anak Raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Berkemuliaan bagi nama Tuhan. Adik-adik dipersilahkan buat duduk kembali. Kita mau persiapkan hati kita buat mendengarkan firman Tuhan. Kita persiapkan hati bersama-sama ya buat menyembah Tuhan.
Kebaikan-Mu sempurnakan ku, kasih-Mu nyata dalamku. Aku yang setia, Kau selalu bersertaku, menuntunku, menopangku, bersyukur buat kasih setia-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa, ku bersyukur buat kasih-Mu. Terima kasih Bapa. Kita nyanyikan lagu ini dari awal ya adik-adik. Aku yang baik, yang berkuasa atasku, kebaikan-Mu sempurnakan ku, kasih-Mu nyata dalamku. Aku yang setia, Kau selalu bersertaku, menuntunku, menopangku, bersyukur buat kasih setia-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa, ku bersyukur buat kasih-Mu. Terima kasih Bapa. Hanya nama-Mu Tuhan selamanya, Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa, ku bersyukur buat kasih-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa, terima kasih Bapa, ku bersyukur buat kasih-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Oh, kami menyembah-Mu Tuhan, kami menyembah-Mu Tuhan, Raja. Dia
sukacitamu selamanya, selamanya. Haleluya, haleluya. Yesus, Yesus. Terima kasih ya Tuhan, buat setiap kasih setiamu Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat setiap waktumu yang indah ini. Dan sebentar lagi Tuhan kami mau mendengarkan firman Tuhan. Biarkanlah Tuhan Yesus kami punya telinga Tuhan yang dengar-dengaran akan firman Tuhan. Dan mau melakukan Tuhan apa yang Engkau perintahkan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Sebentar lagi biarkanlah hati kami Tuhan penuh dengan sukacita, penuh dengan damai sejahtera. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom adik-adik, gimana nih kabarnya? Yang pasti dahsyat dan luar biasa ya. Sudah siap menerima firman Tuhan hari ini? Ya, ayo ambil sikap duduk yang baik. Jangan lupa bawa Alkitabnya ya. Kita mau belajar tentang apa ya Kak hari ini? Iya betul, kita mau belajar tentang Abraham dan janji Allah. Sudah ada yang tahu ceritanya belum? Kalau belum, yuk kita simak cerita berikut ini. Pada mulanya, Tuhan menjanjikan seorang putra kepada Abraham. Dari putra itu akan terlahir banyak sekali keturunan yang akan memberkati seluruh dunia. Tetapi Abraham dan istrinya Sarah sudah terlalu tua untuk punya anak. 20 tahun berlalu. Abraham tetap percaya akan janji Tuhan. Ketika usia Abraham 100 tahun dan usia istrinya Sarah 90 tahun, Tuhan mengingatkan mereka akan janjinya bahwa Sarah akan mempunyai anak. Saat putra mereka lahir, Sarah begitu gembira sehingga ia tertawa penuh sukacita. Dan ia berkata, Tuhan telah membuatku tertawa. Maka mereka menamai anak itu Ishak, yang artinya ia tertawa. Ketika Ishak masih kecil, Tuhan menguji Abraham. Ishak harus dibawa naik ke Gunung Moria, dan Abraham harus membunuhnya sebagai korban bagi Tuhan. Abraham makin bingung, namun dia tetap percaya kepada Tuhan. Ishak pun memikul kayu bakarnya sambil mengikuti jejak ayahnya Abraham ke Gunung Moria. Dan Abraham memegang pisau dan obornya. Bersama-sama mereka naik mendaki gunung itu. Mana anak domba yang akan kita persembahkan? Tanya Ishak kepada ayahnya Abraham. Jawab Abraham, Tuhan akan menyediakan. Sesampainya di Gunung Moria, Abraham menata kayu di atas mezbah dan Ishak diikat dan mulai diletakkan, dibaringkan di atas tumpukan kayu itu. Tangannya mengangkat pisau tajam untuk membunuh Ishak. Tiba-tiba seorang malaikat berseru, Abraham, jangan lukai anak itu, kata malaikat. Tuhan tahu kamu percaya akan janjinya. Lihatlah semak-semak itu, ada domba jantan yang tanduknya tersangkut di belukar. Korbankan domba itu sebagai ganti putramu. Maka Abraham mengorbankan domba itu menggantikan putranya Ishak. Ia menamai tempat itu, Tuhan akan menyediakan. Karena Tuhan sudah menyediakan korbannya, seperti yang dikatakan oleh Tuhan, janjinya pasti dipenuhi. Nah adik-adik, sudah mendengarkan cerita Abraham yang tadi? Iya, yang pasti semuanya sudah mendengarkan, menyimak cerita yang tadi ya. Nah, kalau semisal kita jadi Abraham, kira-kira kita bakal sedih gak ya? Iya dong, kita pasti bakalan sedih. Abraham sudah menunggu kehadiran Ishak berpuluh-puluh tahun. Dan ketika Ishak mulai beranjak, tumbuh dewasa, Tuhan ingin mengambil Ishak kembali.
untuk dijadikan sebagai korban? Jawabannya bisa kita lihat di Kejadian 12 ayat 2. Ayo buka Alkitabnya masing-masing. Kejadian 12 ayat 2. Sudah ketemu? Kita baca bareng-bareng ya. Kejadian 12 ayat 2. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Sekali lagi kita baca. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Nah, kenapa Abraham mau mempercayai Tuhan ketika ia mau mengorbankan anaknya Ishak? Karena Abraham percaya akan janji Tuhan bahwa Tuhan akan membuat Abraham menjadi bangsa yang besar dan keturunannya akan memenuhi seluruh muka bumi. Nah, adik-adik, Tuhan pasti memenuhi janjinya seperti janji Tuhan kepada Abraham bahwa Tuhan akan menjadikan dia sebagai bangsa yang besar dan memiliki keturunan yang banyak. Bahkan pada saat yang menegangkan nih, waktu Abraham mulai mengarahkan pisaunya ke Ishak, Tuhan langsung mengingatkan Ishak. Tuhan langsung menyediakan domba jantan yang tanduknya tersangkut di semak belukar. Wah, keren banget ya Tuhan kita. Tuhan selalu menunjukkan caranya tepat pada waktunya. Kalau Abraham aja mau percaya sama janjinya Tuhan, sekalipun Abraham harus melewati banyak proses yang pastinya berat buat Abraham, tapi Abraham tetap percaya sama Tuhan karena Abraham tahu Tuhan tahu yang terbaik untuk hidupnya. Dan begitupun juga dengan kita adik-adik, seharusnya kita juga selalu percaya kepada Tuhan. Misal nih adik-adik berdoa dan doanya adik-adik belum dijawab sama Tuhan. Jangan pernah kecewa ya, jangan kesal. Karena apa? Karena Tuhan tahu waktu yang terbaik untuk adik-adik. Tuhan tahu waktu yang terbaik untuk memberikan surprise buat adik-adik. Iya, jadi dari Bapak Abraham kita boleh belajar bahwa apapun yang Tuhan janjikan, pasti Tuhan akan menggenapinya. Bagian kita sebagai manusia, kita percaya dan mentaati perintahnya. Iya adik-adik, untuk firman hari ini cukup sampai di sini. Kita mau berdoa penutup dulu yuk. Lipat tangannya, tutup mata, kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih setiamu dalam hidup kami. Kami bersyukur Engkau baik Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau mengajarkan kami melalui firman-Mu bahwa kami harus tetap percaya akan janji-janji-Mu Tuhan. Sekalipun doa kami belum Engkau jawab, tapi kami percaya Engkau selalu memberikan yang terbaik bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan Tuhan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.